Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup membanggakan, di mana kita akan sama-sama melihat bagaimana Pak Prabowo di panggung dunia. Dia berbicara soal Israel, Palestina, dan Ukraina bersama dengan Rusia. Dan ini diliput oleh Mbak Nana ya, Najwa Shihab ya. Kita akan sama-sama saksikan. 4 bulan menjelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap dengan transisi pemerintahan, termasuk merespon berbagai isu dan peristiwa internasional. Salah satu langkahnya, hadir dan berpidato di perhelatan Shangri-La Dialogue 2024. Ini adalah forum internasional yang mengundang para pemimpin negara dan pemangku kepentingan membahas isu-isu pertahanan dan keamanan global. Mata Najwa melihat lebih dekat Shangri-La Dialogue di Singapura. Halo Bapak, apa kabar baik? Bapak sehat-sehat? Terima kasih. Thank you. Pak. Thank you for your masukan ya. Thank you Bapak. Thank you. Di forum ini Prabowo Subianto bertemu beberapa menteri pertahanan negara lain, membahas kerjasama antar kedua negara dalam bidang keamanan dan pertahanan. Salah satunya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd James Austin III. Bicara soal isu dunia, Amerika Serikat memang terus jadi sorotan. Apalagi pada hari yang sama, Amerika secara resmi melayangkan proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tadi dengan Secretary Defense Austin? Ya bilateral lah hubungan kita, kerjasama dan sebagainya. Mention juga proposal Amerika itu Pak? Ya kita bahas. Ya kita lihat berita dari BBC katanya orang-orang Hamas agak positif nyambutnya. Di sela acara saya bertemu Presiden Timor Leste Ramos Horta yang juga hendak menyaksikan pidato Prabowo. Thank you for taking the time to come to Timor. Of course. It was our pleasure. Inshallah Pak. We'll be very happy. Thank you. You're here to greet the President-elect. Yeah, I saw we had dinner together last night in the same table. He's a very, very charming, very good man, I like him. Shanan was very happy when he was elected. Do you know him personally before? No, actually no. But he's very good friends with people of my relatives. I tried to see him way before many years ago. Never, I say, respecting a gender match. Sebelumnya, Prabowo dan Ramos Horta duduk satu meja dan makan malam bersama di pembukaan forum internasional ini. We believe by engagement, by respect, by communication, by negotiation, we can solve many of these problems. For many years, I was involved in the East Timor conflict. Now, can anybody imagine that I will sit on the same table with President Ramos Horta? Can you imagine, maybe there's a photograph or a video last night, we were hugging each other, we were walking hand in hand, and he has invited me to East Timor. Wow, keren ya. I'm thinking about it. Shangri-La Dialogue kali ini juga kembali memberi tempat kepada Prabowo Subianto untuk berpidato dalam sesi Special Address. Ini bukan kali pertama, tapi dalam pidato yang ini Prabowo menyuarakan lagi dukungan Indonesia untuk gencatan senjata permanen dalam konflik Israel-Palestina. Ia juga menekankan komitmen dan bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Regarding the most recent development that we have just noted, heard, that is the most recent announcement by President Biden of the United States of America on comprehensive proposals for a ceasefire in Gaza. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this
as an important step forward. It has been our conviction, along with many other states in the world today, that the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine is a two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Congratulations on the speech, Pak. Congratulations on the speech. It was balanced ya, nggak terlalu tidak terlalu keras, tapi juga tegas ya. Two-state solution. Iya, Bapak menekankan pentingnya permanent solusi hanya dengan two-state solution, tidak ada yang lain. Jadi Bapak, kita optimis dengan permanent ceasefire yang diajukan Amerika ini, Pak? Ya, kita berharap dan kita harus mendorong ke arah situ. Iya kan? Dan kita siap, tadi Bapak bilang, sampai menampung 1.000 pasien. 1.000 pasien, kemudian peacekeeping force yang jumlahnya signifikan, fleet hospital dan sebagainya. Itu komitmen kita ya, Pak? Ya. Itu saya juga sudah diberi instruksi oleh Pak Jokowi ya, untuk menyampaikan itu, makanya saya sampaikan. Ya. Tadi Bapak bilang di awal, biasanya pertemuan-pertemuan seperti ini orang tidak jujur gitu Pak ya. Biasanya lebih banyak basa-basi. Tapi it's not your style. Ya untuk apa? Dia undang saya ke sini ya saya mau bicara apa adanya kan. Ya kan? Dan Bapak ingatkan juga tahun lalu pun sudah sempat bicara soal Ukraina proposal. Dan look what happened now, masih belum. Benar. Dan di ujungnya kan harus ada kompromi. Karena semua orang bertahan kepada pendiriannya kan. Iya. Dan nanti malam kan akan ketemu Presiden Ukraina, itu juga yang Bapak akan ingatkan. Direncanakan demikian. Prabowo sebelumnya sempat menarik perhatian dunia ketika menyampaikan pidato pada Shangri-La Dialogue Juni 2023 lalu. Proposalnya untuk perdamaian Rusia-Ukraina menjadi sorotan pro kontra banyak pihak ketika itu. Let us not here put blame on any side. There are always two versions to any conflict. Both sides feel strongly. Sebelumnya ketika pidato Pak Prabowo ini begitu banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada para pembenci Pak Prabowo, para konten kreator di sosial media, para pegiat media sosial mengatakan bahwa Pak Prabowo itu seperti melangkahi Pak Jokowi, seperti mengambil keputusan sendiri untuk menyampaikan hal ini. Mereka menggoreng hal itu untuk menjatuhkan citra Pak Prabowo. Ya, tapi juga ada beberapa orang yang mengatakan Pak Prabowo itu berani dan tegas dalam menyampaikan hal ini di depan para pemimpin-pemimpin pertahanan dunia. Ya, dan mereka menganggap dan mengatakan Pak Prabowo itu bikin malu Indonesia dengan mengatakan perkataan seperti ini. Tapi sekarang kalian melihat bahwa ketika Pak Prabowo menyampaikan hal yang sama, itu benar-benar mereka tepuk tangan, tidak dibantah lagi. Pada awalnya ini dibantah, awalnya ini dianggap remeh. Tapi sekarang ketika Pak Prabowo sudah diketahui oleh para pemimpin dunia, sudah menjadi presiden terpilih Republik Indonesia dan siap untuk dilantik nanti, maka kalian bisa melihat bahwa charming, pesona Pak Prabowo itu benar-benar terlihat berbeda kali ini. Dan tidak ada yang ngomong-ngomong lagi seperti ini ya. Of their righteousness. But
for the security of the world, for the safety of the innocent, we have to achieve cessation of hostilities as soon as possible. Dan kali ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bertemu langsung dan berdialog dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang awalnya dijadwalkan hanya 30 menit, akhirnya berlangsung sekitar 1,5 jam. Wow, banyak hal yang diperbincangkan. I thank you for your time. I know that you had a lot of plans, and thank you so much that you found possibility to speak with me and to meet. Again, I remember my first phone call with you, and again, my congratulations with your victory in elections. Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok, mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final. Apakah kita hadir atau tidak? Karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian, ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir. Saya lapor ke Presiden, dalam pembicaraan saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata. Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami, tapi kami terus akan berusaha terus. Meski belum resmi dilantik sebagai presiden negeri ini, tapi kiprah Prabowo Subianto patut diikuti dan dikawal sejak dini, termasuk untuk bidang yang familiar baginya, pertahanan dan hubungan internasional. Ini bidang yang runyam sekaligus vital, apalagi di tengah situasi global yang kini diliputi berbagai percikan. Oke, sangat menarik sekali ya. Kita melihat bahwa pesona Pak Prabowo hari ini sudah berbeda. Dia sudah tidak pandang lagi sebagai Menteri Pertahanan sebenarnya. Hanya by seremonial saja untuk pelantikan. Tapi para pemimpin dunia, para menteri-menteri pertahanan dunia sudah memandang Pak Prabowo sudah bukan seorang menteri pertahanan lagi, tapi sudah menjadi seorang presiden. Makanya itu Presiden Ukraina meminta secara langsung untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan berterima kasih untuk waktu yang Pak Prabowo berikan. Itu benar-benar Pak Prabowo sudah benar-benar gemilang hari ini ya. Kiprahnya seperti yang Mbak Nana katakan, patut untuk dikawal. Karena kita akan melihat bagaimana seorang Pak Prabowo yang begitu mengerti akan pertahanan dan hubungan internasional ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan perdamaian sesuai dengan Pancasila kita ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Kita akan segera untuk terus-menerus memberikan update informasi terkait hal-hal seperti ini kepada kalian semua. Tulis kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya Vicky Impong pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.